kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang bekerja Tuhan dalam setiap hati kami Tuhan. Dan kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kau urapi setiap kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kau urapikan Roh Kudus-Mu. Biarlah kami melayani Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Dan kami mau datang dengan kerendahan hati kami. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saat indah saat kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Karena hadirat Tuhan akan tercurah bagi kita semua. Saat indah ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau saat ini. Saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah ku rasakan saat ini, saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat ini saat indah.
Rohmu bekerja. Hadiratmu Tuhan, kami rasakan Tuhan, urapanmu Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Kita tetap bangkit berdiri. Kita mau perkatakan pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Kita mau mengecap dan melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Syukur bagimu Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati saja Tuhan, kasih saja Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah, kita mau mengecapkan, merasakan kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih saja Tuhan, kasih saja Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Syukur hanya bagi Tuhan dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Datangnya Tuhan dipenuhi panggilan, menjadi saksi iman melalui pujian. Ku
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan buat Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan tempat ini. Saya minta Pak Vivi berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati yang bisa memberi maupun yang belum bisa memberi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ku bangga Bapa, punyalah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan, tapi ku berharap hidup bersembah. Ku bangga Bapa, punyalah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan, tapi ku berharap ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Terima kasih atas Bapak Ibu saudara sekalian, bela Tuhan yang membalikan dengan berlipat kali ganda. Amin. Puji Tuhan. Allah kita Allah yang setia, sekalipun kita melewati lembah yang susah, tapi Tuhan setia dalam kehidupan kita. Biasanya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan, kita akan siapkan hati kita, siapkan kehidupan kita untuk menerima firman itu. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau ada di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji
untuk boleh berdiri. Sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menolong.
Segala puji, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur kami punya Allah yang setia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam setiap musim-musim hidup kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terlebih pada pagi hari ini kami sungguh sangat percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah umat-Mu. Kami mau tinggikan nama-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Kami mau memuji Engkau bila firman-Mu berkuasa atas pribadi lepas pribadi, nama lepas nama. Kuasai kontrol hidup kami Bapa. Bila firman yang akan kami dengar, semua kebenaran dari firman-Mu. Sebab itu Bapa, kami serahkan hati pikiran kami. Kami fokus kepada firman-Mu. Kami fokus akan kasih-Mu di tempat ini Bapa. Dan kami sepakat hal-hal yang bukan berasal dari Tuhan, yang ingin mencuri benih firman-Mu pagi hari ini, kami ikat pekerjaannya, kami tolak kuasanya, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Berfirmanlah Bapa, urapi hamba-Mu juga urapi setiap mendengarkan. Sembunyikan kami di bawah kaki salib-Mu, dan biarlah Engkau semakin bertambah, kami semakin berkurang. Kami mengucap syukur, kami siap diberkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom. Masih ngantuk? Shalom. Haleluya. Seberapapun kita yang ada, firman Tuhan tidak dibatasi oleh jumlah. Firman Tuhan hanya dibatasi oleh kita sendiri. Kalau kita menolak firman Tuhan, maka firman itu juga tidak akan tinggal bersama-sama dengan kita. Tema pada pagi hari ini yaitu jadikan Tuhan sebagai penolong. Apa judulnya? Jadikan Tuhan sebagai penolong, jangan manusia atau orang lain. Hari ini kita belajar di dalam Kitab Mazmur 121. Kitab Mazmur 121 ayat 1 dan 2 saja. Kitab Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai 2. Yang ketemu katakan amin, yang belum haleluya. Yang amin masih separuh. Pagi-pagi ayo kita buka sama-sama supaya berkat itu dicurahkan atas hidup kita. Sudah ketemu semua? Amin. Kita bangkit berdiri, kita baca sama-sama untuk menghormati firman Tuhan. Mazmur 121, demikianlah firman Tuhan. Nyanyian siarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita belajar Alkitab, Mazmur 121 ini tidak jelas siapa yang mengarang. Daud atau siapa, saya pun cari referensi, tidak ketemu. Tetapi satu hal, lewat Mazmur 121 ini kita belajar menjadikan Tuhan sebagai penolong kita pribadi. Amin. Jadikan Tuhan penolong pribadi. Mazmur 121 dikatakan nyanyian siarah. Apa itu siarah? Ada yang tahu siarah? Halo? Tidak pernah siarah. Apa itu siarah? Kegiatan ibadah yang berhubungan dengan perjalanan suatu tempat untuk menjalankan agama. Ya. Jadi siarah adalah ibadah, kegiatan ibadah yang berhubungan dengan perjalanan ke suatu tempat di mana kewajiban agama dilakukan seperti di bait Allah. Seperti ke gereja pagi hari ini atau ke persekutuan doa. Jadi nyanyian siarah itu artinya apa? Nyanyian yang dikumandangkan pada waktu perjalanan menuju tempat ke gereja atau ke persekutuan doa kalau secara skala kecil, ya. Jadi nyanyian ini dikumandangkan
ketika kita perjalanan ke gereja atau pada saat kita di gereja. Tetapi pemazmur mengatakan apa? Halo? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Orang yang seharusnya menuju tempat ibadah atau di tempat ibadah, matanya enggak boleh melayangkan ke gunung-gunung, ke persoalan, ke masalah. Ini yang banyak dilakukan, maaf kata, jemaat Tuhan pada hari-hari ini. Tujuannya ke gereja, tujuannya memuji Tuhan, tapi yang dilihat persoalan, masalah. Sehingga apa? Banyak orang Kristen ini stagnan, enggak maju-maju, enggak mengalami terobosan. Kalau ke gereja tujuannya kepada siapa? Tuhan. Kalau menyuci tujuannya kepada siapa? Kalau kita nyanyi memuji kepada siapa? Ada alamat jelas di surga kepada Tuhan. Tetapi banyak orang ke gereja kalau muji Tuhan sekedarnya. Tahu sekedarnya? Mukanya juga sekedarnya. Enggak ada ekspresi. Padahal dia tahu kita ibadah kepada Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Sehingga enggak ada spiritnya, enggak ada ketika memuji Tuhan. Biasa-biasa. Menganggap pujian itu biasa-biasa. Seharusnya kita tahu ketika kita memuji Tuhan, kita harus segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita untuk puji kepada Dia. Kita beribadah kepada Allah yang hidup. Bukan yang di Mekah yang muter-muter itu. Tidak bisa bergerak. Tetapi kita beribadah kepada Tuhan, kita memuji kepada Tuhan, berikan yang terbaik. Amin. Loh, yang amin tidak ada. Amin. Berikan yang terbaik kepada Allah. Karena kita jelas tujuannya ke surga. Saudara tidak akan salah alamat seperti Ayu Ting Ting, saudara. Alamat jelas. Surga. Kepada siapa? Kepada Yesus yang hidup. Bukan Allah yang mati yang gak bisa bangkit. Banyak orang ibadah sekedarnya. Apakah ini disebut ibadah? Kalau kita cuman sekedarnya. Cuman pandangannya begini. Ayo mulai hari ini. Kita kalau memuji Tuhan. Jangan sekedarnya. Ekspresikan. Kalau Bapak Ibu marah, bisa menunjukkan ekspresi. Mukanya merah, matanya mendelik. Tetapi kenapa kepada Tuhan kita enggak pernah ekspresikan? Saya aja kadang-kadang kalau pujian, saya bisa nangis gitu. Kenapa? Tersentuh dengan pujian itu. Kenapa? Saya percaya Tuhan yang mendengarkan, Tuhan yang bertata di atas pujian umatnya. Amin. Sudah tahu kalau kita memuji Tuhan itu upahnya besar. Amin. Berapa upahnya? Saya pernah berbicara di tempat ini, upah seorang memuji Tuhan. Berapa upahnya Tuhan? Sudah lupa. Kalau kita memuji Tuhan sungguh-sungguh, mengagungkan Dia dengan sungguh-sungguh, ada upah yang besar. Berapa upahnya? Halo? Coba lihat Mazmur 69 ayat 31 dan 32. Yang keras. Mazmur 169. Ayo yang sudah ketemu nanti saya baca, nanti dikira saya ngarang sendiri. Yang sudah ketemu, tidak ada yang sudah ketemu ini. (169). Jangan lihat di sini, lihat di Alkitab aja. Tidak ada?
Mazmur 69, berarti Bapak Ibu belum ngantuk. Ayo, Mazmur 69, 31 dan 32. Ayo. Aku akan memuji-muji nama Ya, Allah. aku akan dengan memuji nyanyian, Allah terus. mengagungkan Dia dengan nyanyian Ya. syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan. Amin, saudara. Jadi kalau aku muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur, pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada seekor sapi jantan. Daripada lembu jantan yang Ya. bertanduk dan berkuku belah. Amin. Saya mau tanya berapa harga sapi di sini? Halo? Tidak pernah makan sapi nih orang. 1 kilo berapa? 120, anggap aja 100.000. Beratnya sapi berapa? Berapa dah? Sebutin aja. Bapak Ibu jarang makan sapi jantan. Sapi jantan itu biasa yang dikorbankan oleh presiden-presiden kita yang besar itu. Itu bisa sampai 300-500 juta. Kalau kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, satu lagu menurut Allah, pemandangan Allah lebih baik daripada seekor sapi jantan. Artinya apa? Tuhan menghargai kita. Seorang penyanyi yang terkenal tidak mungkin dibayar harga segitu. Tetapi kalau kita memuji Tuhan, mengagungkan Allah dengan nyanyian syukur, menurut pemandangan Allah, seperti mempersembahkan seekor sapi jantan. Tadi berapa lagu? Dan Tuhan baiknya tidak pernah berhutang kepada manusia. Makanya nyanyi sungguh-sungguh. Kita tahu kita ibadah tujuannya kepada Allah yang hidup. Amin. Tuhan bertata di atas pujian. Paulus dan Silas ketika di dalam penjara, dia memuji nama Tuhan. Belenggu-belenggu terbuka. Saya sudah menyaksikan di desa yang paling kecil, saudara. Orang datang timbang begini ketika sungguh-sungguh muji. Pulang belum didoakan sudah jalannya tegap, saudara. Kenapa? Di dalam pujian ada kuasa Allah yang bekerja. Makanya dikatakan pandangan kita jangan kepada gunung-gunung persoalan. Kalau kita memandang gunung-gunung persoalan gak ada terobosan. Sakit ya tetap sakit. Persoalannya apa? Kita nggak sungguh-sungguh. Ayo kita muji Tuhan sungguh-sungguh. Surga goncang. Di Krepet ada gereja kecil masuk kampung. Tapi pujiannya, wow, malaikat akan datang. Jadi saudara, walaupun saudara kita beribadah, Tuhan nggak menjamin kok bahwa persoalan itu akan hilang, ya, akan singkat. Tapi yang janjikan apa? Penyertaan Tuhan sampai akhir zaman. Amin. Tanpa disadari kita sudah dijadikan Tuhan lebih daripada pemenang. Persoalan kita hadapi, pergumulan kita hadapi, tetapi Tuhan sudah menentukan kita adalah pemenangnya, bahkan lebih dari pemenang. Oleh sebab itu, seringkali Tuhan mengizinkan gunung-gunung itu memang ada. Supaya apa? Kita dilatih kuat. Jangan menjadi anak yang cengeng. Persoalan boleh datang. Tuhan izinkan. Enggak mungkin diratakan gunung-gunung. Supaya kita kuat naik gunung. Supaya kaki kita kuat, saudara. Ya, jadi walaupun saudara ada persoalan, pertandingan, kita pasti juga dituntut Tuhan untuk menjalani. Ya, walaupun Tuhan itu sayang kepada kita, tapi memang diizinkan. Saya percaya Bapak Ibu pasti punya anak yang pasti disayang. Tetapi pernahkah kita
Kalau anak kita ujian, kita yang menghadapi. Oh, nomor 1 itu A, nomor 2 itu B, C. Kira-kira anak itu kalau lulus jadi apa? Halo? Kalau semua kita handle walaupun kita sayang. Kalau ujian, enggak usah. Bapak aja yang ujian. Kira-kira apa yang terjadi? Anak itu menjadi bodoh. Anak itu menjadi gampangan. Makanya Tuhan izinkan supaya kita dilatih. Kita belajar. Kita belajar disiplin. Kita belajar komitmen. Kita belajar mau diajar Tuhan. Jangan sampai kita ketika kita terjun dalam masalah. Kita babak belur. Kita enggak pernah latihan. Kita selalu dimanja mulai kecil sampai besar. Saya pernah melayani orang, kaget saya. Umur 50 lebih, hampir 60. Disuruh nyapu, enggak bisa. Kaget saya. Loh, gimana om kok enggak bisa nyapu? Saya mulai kecil enggak pernah pegang sapu. Gimana caranya nyapu? Karena anak orang kaya, saudara. Hidupnya ya seperti itu. Disuruh ini enggak tahu, disuruh itu enggak tahu. Mengalami masalah sedikit sudah stresnya luar biasa. Tapi mari Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan. Persoalan diizinkan Tuhan supaya kita dilatih, kita kuat menghadapi persoalan-persoalan. Oleh sebab itu relakan diajar Tuhan supaya kita mengalami masalah kita tidak hancur. Siapa yang pernah jadi tentara? Enggak ada. Sembonyinya tentara begini. Lebih baik mandi keringat pada waktu latihan daripada mandi darah waktu di dalam pertempuran. Itu sembonyinya tentara. Makanya kalau latihan luar biasa, saudara. Lebih baik keringetan, saudara. Daripada nanti perang enggak pernah latihan, tertembak mandi darah, saudara. Ayo kita bersyukur ketika Tuhan memberikan masalah, persoalan, gunung-gunung, saudara, lakukan saja. Amin. Amin. Jadi gunung-gunung diperlukan supaya apa? Kita kuat, kita mendaki terus-terus. Kalau sampai di atas, sesuatu pandangan yang luar biasa ketika sampai di atas. Kita bisa melihat kota yang besar, yang lampunya indah. Kita bisa melihat bintang bulan yang bertebaran. Tetapi kalau kita di bawah, adakah pemandangan yang lebih baik daripada di atas? Halo? Baik di mana, di atas atau di bawah kalau kita di gunung? Di atas, saudara. Tapi saudara, apakah kita mau dilatih Tuhan, ya, lewat persoalan supaya kita terus mendaki sampai puncak. Orang aja kalau semboyan, wih saya senang kalau doa di lantai 21, doaku langsung, saudara. Senang, saudara. Makanya izinkan, ya, izinkan Tuhan supaya kita kuat. Jangan bilang, Tuhan jauhkan persoalan saya. Bukan, tapi berikan saya kekuatan untuk menghadapi setiap masalah. Amin. Amin. Jadi kita harus kuat. Yang ketiga, orang yang beriman seharusnya mata imannya memandang kepada siapa? Allah yang tak terbatas. Amin. Jadi orang yang beriman seharusnya mata imannya mengenai Allah yang tak terbatas. Hal-hal yang membatasi atau menyulitkan kita. Jangan melihat gunung-gunung persoalan yang bisa membatasi kuasa Tuhan. Amin. Jadi kalau ada masalah pasti ada jalan keluar. Gembok dibikin, saudara, pasti ada kuncinya. Amin. Enggak ada orang bikin gembok enggak disediain kunci. Enggak ada. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan lihat gunung-gunung yang membatasi kuasa Tuhan. Tetapi lihatlah Tuhan yang lebih besar. Di dalam
Alkitab kita ada namanya iman Abraham, ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap berharap dan juga percaya. Walaupun usianya sudah lanjut, sudah loyo, istrinya juga sama, sudah mandul. Mungkin kalau sekarang saudara, kita ke rumah sakit umur 100, ya, istrinya 90. Kira-kira kalau perutnya belenduk, rumah sakit bilang apa? Penyakit, saudara. Tetapi walaupun Abraham enggak punya dasar untuk berharap, tetapi dia tetap berharap pada Tuhan. Sehingga apa? Dikatakan demikianlah banyaknya keturunanmu seperti bintang-bintang di langit, saudara. Jadi masalah, saudara punya iman seperti Abraham. Walaupun enggak ada dasar berharap, enggak mungkin saya bisa ditolong, enggak mungkin. Tetapi Tuhan ahlinya mungkin itu, saudara. Amin. Oleh sebab itu jangan pandang gunung-gunung saja, pandanglah ke atas, maka engkau dapat melihat bintang yang jauh jaraknya. Dan dengan memandang Allah yang tak terbatas, hidupmu akan melihat perkara-perkara yang dahsyat. Amin. Jadi kalau kita memandang Allah, itu terjadi perkara-perkara yang dahsyat, keajaiban yang Tuhan akan kerjakan. Amin. Amin. Tidak ada satupun manusia yang tidak punya masalah. Tetapi mari pandang Tuhan yang tak terbatas. Mari lihat Mazmur 16 ayat 8. Mazmur 16 ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Amin. Dikatakan Daud senantiasa memandang Tuhan. Kenapa Daud memandang Tuhan senantiasa? Karena Daud tahu, ya. Karena Daud tahu bahwa dia memandang Allah yang tak terbatas, walaupun dia bisa mengalahkan Goliat yang besar, tetapi dia tahu semua karena Tuhan. Amin. Amin. Oleh sebab itu dalam perjalanannya Daud selalu senantiasa menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia tahu kemampuannya terbatas walaupun dia bisa mengalahkan Goliat. Ya, jadi saudara Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan, mari saudara, jangan lihat gunung-gunung, persoalan, masalah, tetapi lihatlah Allah yang tak terbatas. Sekarang kita lihat ayat 1b, Mazmur 121, ayat 2, gimana ayatnya? Pertolonganku, baca yang sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Kalau disuruh tutup apa enggak ya? Alkitabnya ditutup, ditaruh di sini kita sama-sama. Dibaca sekali lagi terus ditutup. Sudah? 1, 2, 3. Amin. Hafal ya? Hafal ya? Hafal enggak? Prakteknya gimana kira-kira? Kalau kita mengalami masalah, persoalan, kita bisa bilang begitu? Halo? Bisa enggak kita kalau mengalami masalah, persoalan, penyakit, rumah tangga dan lain-lain, apakah kita bisa ngomong seperti itu? Yakin? Karena saya belum pernah ketemu saudara. Orang yang bisa ngomong seperti itu prakteknya sama. Prakteknya beda. Tidak mudah orang berharap pada Tuhan yang gak kelihatan. Tetapi dia berharap kepada orang yang kelihatan. Betul atau betul? Gampang mana kita curhat sama Tuhan atau curhat kepada manusia?
Gampang mana? Halo? Kira-kira gampang mana kalau kita umpama ini enggak punya uang. Tuhan besok bayar kontrakan. Kita curhat sama Tuhan apa curhat sama manusia, curhat kepada saudara, teman, bahkan gembala sidang. Biasanya curhat kepada siapa? Halo? Loh, kok diem? Manusia seringkali saudara. Bahkan saya saudara lihat. Kalau enggak percaya nanti tak tunjukin namanya WA Story. Tahu WA Story itu? Problem masalah ditaruh di WA. Dia percaya saat 24 jam hilang. Tetapi satu tujuan dia. Dia berharap kepada manusia. Duit 3.000 diposting gini. Tuhan Yesus baik. Emangnya Tuhan Yesus bocor WA Story saudara? Ini terjadi. Seorang hamba Tuhan berani terus posting tiap hari. Butuh beras dituding. Butuh beras Tuhan. Emangnya ada malaikat yang khusus baca WA? Manusia seringkali curhat kepada yang kelihatan. Termasuk yang ngomong ini saudara. Pernah. Saudara saya 7 bersaudara. 8 sama saya. Saudara saya itu kaya-kaya. Punya rumah 3, 4, 5 ada. Saya waktu itu masih di Denpasar. Kalau pulang ke Surabaya saya mampiri satu-satu adik saya itu saudara. Walaupun tidak ngomong. Jaluk duit. Tapi berharap ini. Mudah-mudahan disangoni. Mudah-mudahan sangoni. Mudah-mudahan disangoni. Ya ada saudara. Ono sing 200, 300. Itu manusia saudara. Tetapi suatu hari Tuhan tutup semuanya ini saudara. Karena saya waktu itu ditapiskan jadi pendeta. Bapak saya bilang gini. Ojo disuple yo. Mangan opo jadi pendeta. Saudara saya kelabakan. Saya nangis pulang gak bawa uang saudara. Tetapi saya tahu walaupun tidak punya dasar berharap. Saya berharap pada Tuhan. Saya bisa nyekolahkan anak bahkan menikahkan anak saudara. Duit dari mana? Tidak ada saudara. Tetapi Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup. Makanya jadikan Tuhan sebagai penolong hidupmu. Bukan manusia. Jadi berharaplah kepada Tuhan. Manusia gampang ngomong pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ditutup apal saudara. Diulangi lagi apal. Besok lagi apal. Tapi prakteknya sungguh sangat sulit saudara. Tetapi kalau kita mau praktek saudara. Itu memuliakan Tuhan. Tuhan gak mau loh. Istilahnya kalau dia dipercaya. Dia tidak akan membiarkan kita mempercayai dia. Dia pasti malu kalau dipercaya orang. Beda sama manusia, dipercaya orang, dipercaya Tuhan. Besok aku rajin ke gereja, tapi enggak ke gereja. Kalau aku diberkati, aku melayani Tuhan. Ketika diberkati, dia tidak melayani Tuhan. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan itu malu saudara dipercaya. Tuhan pasti menolong kita. Amin. Ada salah satu kisah di Alkitab yang namanya Daud. Daud ketika mau buru-buru mau dibunuh oleh Saul. Karena merasa tersaingi. Saul memburu dimanapun dia berada. Yang dilakukan Daud yang pertama kali, dia lari kepada istrinya. Siapa istri Daud? Halo? Halo? Istri Daud siapa? Bu Daud. Loh. Istrinya Daud siapa? Bukan Bu Daud nanti. Pak Ayah istrinya Bu Ayah nanti. Dia lari
kepada istrinya namanya Mikal, dia bersembunyi. Dia berharap istrinya ini kan punya bapak, yaitu tadi Saul. Dia berharap ketika dia bersembunyi di bawah istrinya, saudara, dia bisa dilindungi. Tetapi ternyata dia bersama istrinya, dia tidak bisa meluputkan yang namanya ancaman, yang mau namanya dibunuh. Makanya istrinya berkata, pergi dari tempat ini. Karena bapaknya itu mau membunuh, saudara. Jadi Daud merasa tidak aman yang menurut dia aman. Karena enggak mungkin sebenarnya membunuh Daud. Maka Daud larinya kepada siapa? Yonatan. Ya, nanti dibaca itu di dalam 1 Samuel pasal 20. Dia lari kepada Yonatan, ya, dari Nayot ke dekat Roma. Sampailah ia kepada Yonatan. Yonatan bilang begini, apa yang telah kau perbuat? Apa kesalahanku dan apa dosaku terhadap ayahmu sehingga ia ingin menyabut nyawaku? Jadi Daud tanya, kenapa dosanya itu apa? Dia berharap juga kepada Yonatan, tetapi Yonatan tidak bisa melindunginya. Maka larilah kepada yang namanya pendeta besar, kalau zaman sekarang namanya Nabi Samuel. Dia lari kepada Nabi Samuel, dia minta perlindungan. Tetapi apa yang terjadi? Walaupun pendeta besar, saudara, dia tidak bisa melindungi. Dia juga hampir mati ketika bersama-sama dengan Nabi Samuel. Dan akhirnya dia lari kepada Allah. Mazmur 62 bilang begini, hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Jadi perlindungan masalah jangan kepada manusia. Berlindunglah kepada Tuhan yang hidup. Amin. Amin. Saudara mungkin di sini kurang mendengar berita-berita yang terakhir. Ya, dunia akan mengalami bencana. Ada yang namanya blackout. Saudara, nanti kegelapan. Di mana-mana sumber itu listriknya dipengaruhi. Komputer semua dikacau. Ini bukan nakuti. Cuman kita kalau tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, enggak usah takut. Amin. Amin. Penyakit sudah disebar-sebarkan, mental lagi, saudara. Kenapa? Tuhan masih mengasihi kita. Masih banyak yang belum diselamatkan. Makanya saudara, berlindunglah kepada Tuhan. Allah itu pencemburu. Amin. Amin. Allah itu pencemburu. Kita enggak boleh mendua hati. Kalau punya masalah jangan curhat kepada manusia. Curhatlah kepada Tuhan. Amin. Amin. Saudara dan saya adalah pengantin Kristus, calon mempelai. Betul atau betul Alkitab bilang begitu? Kita ini calon mempelainya Tuhan. Saya mau tanya, Tuhan itu kaya atau kaya? Sangat kaya, saudara. Kalau kita punya mempelai yang paling kaya, surga bumi adalah milik suami kita, calon suami kita. Terus kalau kita curhat, kita minta kepada orang lain, cemburu enggak? Kalau bapak ibu, bapak yang kaya luar biasa, punya pasangan, tapi pasangan itu kalau butuh kepada orang lain, cemburu enggak? Cemburu enggak? Oh aku duwe loh, lah pun jaluk sing ecek-ecek gitu. Artinya Tuhan sama, Tuhan itu pencemburu. Kekayaan Tuhan tak terbatas, Dia memiliki langit dan bumi. Segala yang ada di bumi dijadikan untuk kemuliaannya.
Makanya kita jangan sampai berharap kepada manusia. Yeremia 17 ayat 5 sampai 6 tolong dibaca. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Amin. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi sekali lagi, jadikan Tuhan penolongmu, jangan manusia. Amin. Ayat 7-nya 17, Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Dan sebaliknya, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, bukan yang berharap kepada manusia. Jadi apapun persoalan Bapak, Ibu, Saudara, ayo kita datang kepada Tuhan. Amin. Amin. Dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, walaupun sana sini pusing, tetapi kalau kita berharap pada Tuhan, kita bisa tertawa. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Amin. Selama kita belum bertumbuh sampai berharap pada Tuhan, kita seringkali menjadi sasarannya iblis. Jadi kalau kita belum bertumbuh, kita menjadi sasaran iblis. Tidak punya duit titik, sopo sing digoleki. Halo? Pasti manusia. Tetapi kalau sudah kita bertumbuh, kita tahu pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Saya percaya firman Tuhan seperti Yeremia 17 ayat 7. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dikatakan apa? Ayat 2 tadi, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kadang Allah izinkan kita menghadapi persoalan. Semua jalan ditutup oleh manusia. Tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi kita harus berharap pada Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kadang kita diizinkan, saudara. Kerja ini salah. Kerja ini enggak berhasil. Kerja ini. Supaya kita berharap kepada Tuhan. Amin. Amin. Supaya kita berharap sama Tuhan yang hidup. Kalau kita belum sampai mengalami itu, cuman kita dengar, wah aku diberkati, aku kapan? Nah kita selalu berharap kepada manusia. Nyanyi sama Tuhan juga nyanyi sekedarnya, saudara. Mari kita melalui Mazmur 121, kita menjadikan Tuhan sebagai sumber pertolongan kita. Jadi Tuhan ciptakan langit dan bumi, termasuk gunung-gunung supaya kita latihan. Tuhan enggak nyiptakan semua datar, enggak, pasti ada, ya. Jadi orang yang berharap pada Tuhan tidak pernah dipermalukan. Amin. Kalau kita berharap sama manusia, saudara, 1 kali ditolong, 2 kali ditolong, 3 kali enggak mungkin, saudara. Apapun namanya saudara, tidak mungkin, saudara. Saya sudah mengalami sendiri. Kita butuh benar-benar ngomongnya walaupun dia punya duit, enggak punya duit. Pada baru jual rumah. Tetapi kalau kita datang pada Tuhan, biar 1 hari 10 kali, 100 kali, Tuhan tidak pernah menolak sama kita. Tuhan tidak pernah mempermalukan. Amin. Tetapi kalau kepada manusia, semuanya sudah dengar. Sampai di Jakarta, wih, orang itu suka utang.
Tetapi kalau kita sama Tuhan, Tuhan tidak pernah mempermalukan hidup kita. Amin. Amin. Makanya jadikan Tuhan bagi penolong saudara. Apapun masalah, persoalan, sakit, penyakit, ekonomi dan lain-lain saudara. Saudara boleh tambahkan masalah yang banyak. Jadikan Tuhan penolong hidup kita. Dia tidak akan mempermalukan kita. Dia selalu setia. Kalau mau cerita tentang kebaikan Tuhan, saudara, buku segini itu tidak cukup untuk menceritakan kasih Tuhan. Di dalam lembah kekelaman pun saya seringkali, bukan sekali dua kali, seringkali nggak bisa dihitung. Tetapi di situ ada Tuhan yang menolong saya. Amin. Percaya, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang penuh kuasa dan tidak pernah mempermalukan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan nyanyi satu pujian, kita sungguh-sungguh minta pemain musik. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Amin. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas. Tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi. Lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu. Ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatiku. Selalu melekat di hati. Firman-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Yang berdaulat atas. Yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu. selalu melekat di hatimu Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidup. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Yang berdaulat atasku. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan dengan kita berdiri. Kita puji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas. Kau genggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu.
Bapak Ibu nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu. Mari kita pujikan dengan sungguh-sungguh bahwa hidup kita terhubung dengan hati Tuhan. Melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Katakan lebih lagi, ku terhubung dengan-Mu Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Selalu melekat di hatimu. Katakan firman-Mu itulah dasar hidupku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sekali lagi ku terhubung. Katakan selalu melekat di hatimu Tuhan. Firman-Mu katakan firman-Mu. Sembah Dia, sembah Dia, bermakmurlah bagi Dia. Dialah pujian kita terhubung dengan Tuhan. Dialah pujian kita melekat di hati Tuhan. Mari puji Dia kepada Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Oh ya sakata darabaya secara labaya sakata. Ya sembah Dia, agungkan Dia Raja segala raja, Tuhan yang perkasa. Ya rapatakara segala patakara. Jadikan penolong, jadikan Tuhan penolong hidupmu. Haleluya. Glory, haleluya. Jadikan Tuhan penolong hidupmu. Andalkan Dia, persoalanmu, masalahmu. Mari kita bawa ke hadapan Tuhan. Dinamakan namanya sejarah Yes, Tuhan. Mari jamah setiap kami satu persatu. Dinamakan namanya sejarah Oh, ya namanya sejarah Haleluya, haleluya, haleluya. Kirapatakara segala patakara. Jadikan Tuhan penolong hidupmu. Beliau ada di tengah-tengah kita. Dia hadir sebagai Tuhan, Raja segala raja. Dia berdaulat atas hidup kita. Apapun masalahmu hari ini, apapun persoalanmu hari ini, mari jadikan Tuhan penolong hidupmu. Jangan pernah engkau berharap kepada manusia, siapapun dia namanya.
baik itu hamba Tuhan, baik itu saudara. Dia Allah yang pencemburu. Dia tidak mau diduakan hidupnya. Mari datang kepada Dia. Saya memberikan waktu Bapak Ibu Saudara untuk berdoa kepada Dia. Kalau selama ini Bapak Ibu Saudara selalu berharap pada manusia, mari datang memohon pengampunan kepada Dia. Mari datang kepada Dia. Dia Allah yang murah hati. Dia Allah yang maha kasih. Datang kepada Dia. Bapa, Kau lihat setiap hati kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Kau. Seringkali kami berharap pada manusia, tidak mau menjadikan Kau penolong hidup kami, Bapa. Ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan dalam keterbatasan kami. Tetapi ketika kami mendengar firman-Mu, bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang hidup, Allah sumber pertolongan hidup kami. Bila hati kami terhubung dengan Kau pagi hari ini, dan selalu melekat di hati-Mu Tuhan, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Mari Tuhan jamah kami. Mungkin hari ini Bapak Ibu yang mengalami persoalan, masalah, jalan keluar mungkin saudara buntu. Tapi di hadapan Tuhan, walaupun saudara Bapak Ibu tidak punya dasar berharap, seperti Abraham yang usianya sudah lanjut, istrinya juga sudah lanjut, tidak mungkin bisa punya anak. Tetapi satu dasar berharap kepada Allah yang hidup. Jika Bapak Ibu hari ini mengalami persoalan jalan buntu, mari jadikan Tuhan penolong. Berharaplah kepada Tuhan. Seperti Abraham, walaupun gak ada dasar berharap, tidak ada kebaikan, tidak ada apa yang kita kerjakan itu baik. Tetapi pagi hari ini, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, tempat pengharapan kita semuanya. Mari datang kepada Dia. Berharaplah kepada Dia. Bapa, tidak ada yang tersembunyi di hadapan pribadi-pribadi kami. Walaupun kami tidak bertutur kata, walaupun mungkin basah tetesan air mata, tetapi Engkau melihat pribadi-pribadi kami. Bila kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan menjadikan Engkau Tuhan sebagai penolong untuk kami. Bila hati kami terhubung dengan Engkau Bapa, dan ingin melekat senantiasa di hadapan Engkau, seperti Daud Tuhan, selalu memandang Engkau. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, buka hatimu, jangan pernah Engkau mengeraskan diri. Dia hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Jangan pernah Engkau malu mengaku di hadapan Tuhan. Buka hatimu. Ku terhubung denganmu. Amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Sekali lagi, ku berhubung denganmu Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hati. Selalu melekat di hatiku. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat.
mengucap syukur dan terima kasih. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami melakukan firman-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Pakai secara luar biasa. Dan kami semua yang mendengarkan firman-Mu diberkati oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk jemaat tempat ini Tuhan, berkati mereka dalam kehidupan mereka hari lepas hari, dalam studi mereka, dalam pekerjaan, bahkan dalam masa tua mereka Tuhan. Berkati ya Tuhan rumah tangga demi rumah tangga, anak cucu menantu mereka semua ya Tuhan. Kalau mereka menghadapi sakit penyakit, biarlah Tuhan menjamah menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Biru darah Tuhan Yesus yang menyembuhkan ya Tuhan. Mengalami masalah keuangan Tuhan, berkati ya Tuhan, berkati dalam hidup mereka hari lepas hari ya Tuhan. Anak-anak mereka, cucu mereka Tuhan, kami percaya dan yakin Tuhan tak akan meninggalkan, bahkan tak akan kekurangan sesuatu apapun juga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, berkati ya Tuhan anak-anak-Mu yang telah melayani Engkau saat ini, baik WL Singer Musik maupun hamba-Mu dengan firman-Mu. Urapi pengurapan dari Tuhan terus mengalir, berkati mereka dalam hidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih atas pelayanan Pak Bintoro. Biarlah Tuhan semakin pakai dan Tuhan memberkati dalam pelayanan, dalam usaha dan rumah tangga Bapak Ibu sekalian. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua. Kita akan satukan di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan, untuk kami selalu hanya berharap pada Engkau Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan yang kedua buat pekerjaan Tuhan tempat ini. Kau suci kuduskan persembahan kami Tuhan, agar menjadi layak di hadapan-Mu dan dapat berguna bagi pekerjaan Tuhan tempat ini Tuhan. Terima kasih Kau berkati setiap kami yang akan memberikan persembahan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Kau ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan, kami ku berharap. Diriku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih atas sumbangan Bapak Ibu saudara sekalian. Biarlah Tuhan yang membalikan dengan berlipat kali ganda. Amin. Puji Tuhan. Untuk pengumuman ibadah sepekan, Selasa ada menara doa jam 6 dan kembali Minggu jam 6 pagi ada ibadah raya dan setengah 7 ada ibadah sekolah minggu. Itu hanya pengumuman ibadah sepekan. Kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bagi berdiri. Kita bacakan Al-Sada. Saya undang Ibu Gembala untuk maju ke depan.
kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah pimpin ibadah raya dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami dan buat pertolongan-Mu Tuhan untuk pribadi lepas pribadi. Berkati Pak Bin, suami istri yang sudah melayani Engkau pagi hari ini. Tuhan berkati dalam pelayanannya, Tuhan berkati dalam usahanya, apapun yang dibuat oleh tangannya boleh berhasil karena Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa pada pagi hari ini untuk jemaat-Mu yang saat ini tidak dapat datang karena sakit. Kami berdoa untuk Ibu Tuti Gading Tuhan, juga Bu Madrim yang saat ini tidak dapat datang karena sakit. Biarlah Tuhan, kami berdoa di sini, Engkau hadir di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan berikan kesembuhan, Tuhan akan berikan pertolongan sehingga hari-hari ibadah yang akan datang boleh bersama-sama kami kembali. Terima kasih berkati tim PAW, tim musik, LCT, Tolektan, semua diberkati Tuhan. Kami percaya apapun yang sudah kami berikan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amen. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk anak-anak didik kami yang hari-hari ini menghadapi ujian, baik dari SD, SMP, sampai SMA, SMK. Tuhan juga akan berikan hikmat, akal budi yang dari sorga. Tolonglah Tuhan anak-anak-Mu sehingga apapun yang dicita-citakan boleh berhasil karena pertolongan Tuhan. Amen. Yang saat ini membutuhkan pekerjaan Tuhan karena baru keluar dari sekolah. Biarlah Tuhan membuka jalan. Kami percaya Engkau tidak akan mempermalukan setiap anak-anak-Mu yang berharap kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami yang kami cintai. Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah bangsa kami, berikan damai sejahtera untuk bangsa kami, karena sejahtera bagi bangsa kami, sejahtera juga bagi umat-umat Tuhan. Para pemimpin kami juga diberikan hikmat, akal budi yang dari sorga. Terima kasih Bapa, sebentar kami tidak meninggalkan tempat ini, Tuhan akan menyertai kami, baik kami yang berjalan kaki mengendarai kendaraan roda 2, roda 4, baik kami yang naik tumpangan, Tuhan lindungi kami, tiba di rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat. Terima kasih juga Pak Bin yang akan kembali ke Malang, juga ke Sidoarjo, Tuhan juga akan memberkati. Terima kasih Bapak, kami sudah diberkati Tuhan, kami mau berdoa Bapak kami. Bapa kami yang di sorga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk minta berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita kembali ke rumah masing-masing, arahkan hatimu kepada Tuhan. Fokuslah pandanganmu kepada Tuhan. Angkatlah tanganmu sebagai tanda kau menyerahkan hidup kepada Tuhan. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Bapa, kami menyerahkan pribadi-pribadi kami. Kami mau pulang dari tempat ini menuju tempat kami masing-masing. Turunkan kasih daripada Allah yang Maha Tinggi, yaitu kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan pertolongan daripada Roh Kudus yang akan menyertai kami senantiasa dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Terimalah berkat yang besar itu, berkat yang terbaik, berkat yang terdahsyat, berkat yang termanis hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.